Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan Babe, maka kami sebagai gubernur akan menjadi habis, kita berikan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Iya, berbicara mengenai Gen Z yang kita hadirkan narasumbernya juga Gen Z pagi hari ini. Yakin Tih? Kok saya melihat menangkap hanya 2 orang yang ala-ala Gen Z? Karena apa? Karena biar menarik hati Gen Z itu, mungkin juga pendekatannya, program-programnya juga harus menyasar kepada Gen Z. Nah, kemarin kan sudah banyak janji-janji yang disampaikan oleh masing-masing paslon dalam Pilkada Jakarta. Kita akan hadirkan dan berbincang langsung. Narasumber pagi hari ini sudah ada 1, 2, 3 lengkap nih? Lengkap. Sudah ada Bang M. Khalid, ya ini juru bicara RK Susono. Selamat pagi Mas Khalid. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Gen Z juga ini ya? Insya Allah Gen Z. Gen Z. Kemudian juga ada Bang Fernando Silalahi, juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi Bang Nando. Assalamualaikum. Kemudian ada juga Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ciko. Diminati Gen Z. Diminati Gen Z. Kemudian juga ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta dan juga panelis debat pertama Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati. Nah, ini dekannya Gen Z ini. Sering bertemu dengan Gen Z begitu ya. Nah, berbicara mengenai Gen Z, ini juga kan pasti menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian. Tadi si Rivi bilang berkata gini, kok cuma Gen Z doang yang dapat kopi gratis Bang Khalid gitu. Baby boomers juga doang. Mau ya, semua juga mau kok. Tapi sampai sebegitu spesifiknya dari RK Suswono ini sampai kopinya aja gratis begitu untuk Gen Z demi mendapatkan suara Gen Z. Ya itu kopi itu bonusnya ya. Oh, kopi bonusnya. Pasangan Ridho itu mengidentifikasi paling tidak ada 5 permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z. Pertama adalah lapangan kerja, 2 itu buka usaha itu susah, yang ketiga masalah pendidikan yang gak match, yang keempat masalah punya rumah itu susah, yang kelima adalah masalah kesehatan mental. Paling tidak 5. Dan masing-masing itu kita punya programnya.
Jadi teman-teman Gen Z ya, anak-anak muda, kalau ingin benar-benar ada perubahan dalam sisi kehidupan, Terutama kerja, 5 hal tadi ini. Pertama, lapangan kerja. Kita lihat ada sekitar 354.000 pengangguran di Jakarta. Iya. Dan catatannya nih, garis bawah ini, itu 53% itu anak muda, terutama generasi zilenial tadi. Nah, apa nih permasalahan utamanya apa? Karena mereka belum punya keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Nah, solusi praktis dari pasangan Ridho adalah kita mempunyai namanya program pelatihan siap kerja, yakni kolaborasi antara dunia pendidikan dengan apa? BUMD, Pemprov, dan sektor swasta. Sehingga anak-anak muda Gen Z ini punya pengalaman kerja dan keterampilannya itu sesuai dengan dunia usaha. Kerja, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah dunia usaha. Nah, dunia usaha ini anak-anak muda ini kan punya imajinasi, punya Kreatif lah ya. kreativitas. Nah, tugas seorang gubernur nanti, dia harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dengan cara apa? Satu, membuat inkubasi bisnis. Dua, program wirausaha muda. Tiga, nah ini yang sudah dilakukan oleh Kang Emil waktu di Bandung, ya, Bang Ridwan Kamil, wali kota membuat namanya Bandung Creative Hub. Itu menyerap 17 sektor ekonomi kreatif, Ya. termasuk ekonomi digital. Sehingga anak-anak muda ini kan kreativitasnya tersalurkan dengan tadi co-working space yang gratis, Hub plus juga itu? kopi. Itu hub juga Iya, ya? betul, hub. Itu mereka satu, dapat inkubasi bisnis, yang kedua dapat akses pembiayaan yang mudah, yang ketiga adalah mereka mendapatkan mentor-mentor bisnis dan juga tempat co-working space yang gratis. Sehingga mereka bisa membuat produk-produk, karya-karya, startup dan sebagainya. Tapi Itu akan kabarnya Ridho ini nggak setuju ya dengan work from everywhere, anywhere. kita punya program namanya work from home, tapi itu digilir, ya. Itu tidak semuanya, karena kalau semuanya work from home nanti industri pasti akan bermasalah. Tapi kita akan memiliki pergiliran di sana. Artinya konsep bekerja remote itu kita juga memiliki programnya di sana. Dan yang penting juga adalah masalah hunian. Ini penting. Kenapa anak-anak muda itu? Data menunjukkan kurang lebih sekitar 30% Belum hanya memiliki anak hunian muda. yang layak ya? 30% yang hanya bisa memiliki rumah. 70% sisanya itu susah untuk cari rumah. Ada 1,2 juta backlog perumahan di Jakarta. Jadi apa solusinya? Solusinya dari tim Ridho adalah bahwa pasangan Ridho akan menyediakan hunian vertikal yang terjangkau. Sehingga ini koneksi dengan konsep transportasi publik kemarin. Ya. Tadi malam dibahas kan, bagaimana konsep mengatasi kemacetan? Adalah mengintegrasikan antara transportasi publik dengan rumah susun. Sehingga aktivitasnya itu terkoneksi dengan Gen Z transportasi mau publik. tinggal rumah susun. Ya, itu kita melihat yang terpenting adalah mereka Nggak punya. khawatir Gen Z seleranya nggak di situ takutnya gitu. Karena susahnya apa coba cari rumah sekarang? Kalau landed house Ya. itu Terbatas. lahan terbatas Ya. dan mahal harganya. Oke. Nah, hunian vertikal ini itu menjadi solusi. Ya, mereka akan dekat dengan aktivitas bisnis, mereka akan dekat dengan Huniannya transportasi publik. dalam arti apa? Akses perbankannya kah untuk mendapatkan uang membayar? Skema untuk mendapatkan hunian itu, Unit itu itu? akan lebih mudah. Mulai dari down payment-nya kita atur, kemudian skema pendapatannya, karena anak-anak muda yang baru bekerja itu kan susah untuk akses rumah. Dan yang terakhir adalah tadi masalah kesehatan mental. Tahu nggak? Itu ada sekitar 15-20% anak-anak muda itu mengalami kesehatan mental. Makanya kita memiliki program namanya salah satunya aplikasi curhat tadi. Untuk memudahkan konseling gratis sehingga Hanggara hadir buat anak-anak yang depresi, yang masalah kesehatan mental itu bisa kita. Bang Nando, Anda melihat gebrakan-gebrakan Ridho ini bagaimana? Apakah memang jauh lebih unggul gebrakan yang akan dimiliki oleh Darmakun juga? Yang pasti kan kita punya kartu aman. Kartu aman itu menjangkau kaum milenial dan Gen Z. Ya, jadi kita seperti tadi kalau dibilang hanya membangun perumahan yang vertikal, ya itu kayaknya apa ya, susah. Susah. Kenapa Bang? Karena boleh dibilang kaum milenial itu belum tentu mau tinggal di rumah susun. Nah itu pertanyaan saya tadi tuh. Nah, jadi kita harus berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga yang mungkin di sana masih murah apartemen. Ya, artinya misalnya menyediakan di luar Jakarta gitu maksudnya? bukan, artinya kita bekerja sama dengan kepala-kepala daerah untuk mereka membangun apartemen yang membuat Gen Z
mau tinggal. Oke. Dan itu kita bikin Berarti masih keluar masuk Jakarta dong. transportasi berarti kita ini kan terkoneksi. Kan begitu. Kita harus bangun lagi misalnya LRT atau ini ya kereta api yang KRL komuter ya. lain. Jadi supaya kalau kita bangun lagi di Jakarta kayak nggak mungkin. Lagian nanti kalau misalnya Jakarta menjadi kota global, sebenarnya ini udah banyak kosong di gedung-gedung. Sudah banyak karena pindah ke sana nanti kan ke IKN. Jadi kalau Jakarta menuju kota global sebenarnya Jadi tidak menyelesaikan masalah dong. Berarti masalahnya dipindahkan ke wilayah aglomerasi begitu kan? ya harusnya ke kita daerah tetangga. bekerja sama. Kita nggak bisa pungkiri ini daerah aglomerasi berdasarkan undang-undang tahun 2024 ini itu kan ada 8. Ya, 7 apa 8 daerah penyangga itu. Mereka kan punya Gen Z juga. Jangan kita pikir hanya di Jakarta ini doang. Nanti akhirnya apa? Kalau hanya mikir di sini doang, kemacetan itu nggak selesai-selesai. Mereka cari makan kemana? Mungkin kita halangi orang cari makan di Jakarta kan? Nah, artinya di sini kita harus berintegrasi sama daerah-daerah penyangga. Ya, kami mau bilang sama generasi Gen Z dan milenial yang ada di Jakarta, yang pasti Dharma Kun akan menyiapkan kartu aman. Ya, kemarin disampaikan sama Pak Dharma, dia akan mendidik anak-anaknya ya sampai mereka bisa mengerti untuk disalurkan ke misalnya perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya anaknya nanti tidak mampu, dia tarik, ganti yang lain. Ya, diberi peringatan. Ya, bagaimana Anda supaya bekerja lebih baik lagi. Dia akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kemampuan. Jangan kita berpikir Gen Z itu yang seperti Gen Z yang di Jaksel loh. Ya, Gen Z itu ternyata ada juga yang kemarin yang kayak pasukan Orange itu. Ya, yang sekarang udah bekerjanya serabutan. Jadi kita harus pikirkan informal itu. Gitu maksudnya. Iya, jangan hanya kita pikir Gen Z yang di Jakarta Selatan, kasihan gitu loh. Yang Gen Z yang di Celincing, Pelumpang, Tanjung Priok, kawasan apa namanya? Jakarta Barat. Jakarta Barat dan kampung lain sana itu banyak Gen Z juga. Jadi orang jangan mengasumsikan Gen Z itu hanya orang-orang yang kayak di situ. Iya, yang keren-keren ya kan, ngopi kayak kata ini kan Bang Ridwan Anda kan. mau bilang sebetulnya Yang- Ridho ini kurang keliling lah gitu loh. Iya, maksudnya jangan ya. hanya yang Oke. Gen Z yang ngopi-ngopi. Jadi Anda nggak setuju dengan coworking space? Bukan Dengan nggak wirausaha setuju, muda? bukan nggak setuju Bang. Maksudnya gini. Jadi ini jangan- memotong nih sebenarnya. Jadi karena jadi jangan kita poinnya sebentar, adalah Bang. Oke, Ah. lanjut. Jangan lama-lama berantem ntar gua nggak mau. Bukan berantem. Bukan berantem. Untuk memastikan, untuk memastikan. Memperpanjang. Setuju nggak dengan coworking space yang gratis? Setuju. Oke, bagus. Setuju. Setuju Oke, dengan oke. program kita. Kita kasih kesempatan Bang Jiko ya. Kita yang baik akan kita dukung. Iya, Cuma iya. saya mau bilang Oke, good, yang paling good. intinya gini, Bang. Jangan berpikir Gen Z itu yang hanya dikasih ngopi. Iya, iya, iya. Itu Ya, maksud oke. saya. Jadi nggak semua Kasihan. Gen Z butuh ngopi Iya, begitu ya, oke, poinnya gitu. oke. Bang Gitu Jiko, loh. kalau Anda melihatnya Kasih dua koplo ini nggak? seperti apa? Kalau dari Mas Pram sendiri Kalau- sudah fokus juga kepada work from anywhere begitu ya. Dua ini salah semua dia. Enggak, saya tahu. Yang betul tuh Nikita Mirzani sama Nikita Willy. Nggak nyambung ya. Jadi gini, pada prinsipnya saya setuju sama Fernando tadi terkait dengan Gen Z. Gen Z ini kan tentang usia. Jadi ini bukan bicara soal strata, nggak bicara soal lifestyle. Lifestyle Gen Z itu berbeda-beda gitu ya. Mereka juga grow up di tempat tumbuh di tempat yang berbeda, ya lingkungan yang berbeda, kultur yang berbeda. Nah, Gen Z ini permasalahan utamanya kalau buat mereka. Nah, buat mereka dan permasalahan utama yang sebenarnya itu kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang buat mereka ini concernnya kan digital, concernnya lapangan pekerjaan mungkin itu umum ya, concernnya terkait dengan lingkungan gitu. Tapi sesungguhnya kan permasalahannya lebih kompleks dari itu. Kalau dari rentang usia itu, rentang usia Gen Z ini kalau nggak salah dari antara 12 tahun, nah ini kan bukan pemilih ya, kalau kita bicara soal pemilih 17 sampai 29, belum sampai 30 tahun gitu. Rentang usia itu satu permasalahannya pendidikan tentunya, bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah. Nah ini yang paling penting. Nah makanya juga kita akan melanjutkan namanya KJMU itu ya, untuk mahasiswa berprestasi. Kita berikan juga pendidikan gratis sampai tingkat perguruan Tidak hanya tinggi. pendidikan Bang Jiko kan udah produktif juga Ini kan artinya. belum selesai. Oh, iya, oke. ya kan? Nah setelah itu, di dalam pendidikan yang kita bicara bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, di situ kita akan bekerja sama juga berkolaborasi dengan korporasi-korporasi, termasuk BUMD. Bagaimana selama kuliah mereka tetap juga magang. Setelah magang selesai kuliah mereka
digaranti untuk bisa mendapatkan Itu pekerjaan. dicarikan oleh Pramrano itu nanti? Iya dong, kerjasama dengan korporasi-korporasi, dengan BUMD, tentunya ada insentif juga buat korporasinya, entah apa itu masih kita kaji insentif untuk korporasi yang mau bekerja sama di bidang itu satu. Yang kedua juga kalau kita bicara work from everywhere, nah ini juga penting ya, Gen Z ini mau bilang males ntar marah ya, tapi Agak hati-hati. tapi bukan malas gitu ya, ingin lebih bebas lah gitu ya, nggak seperti Gen X ya, seperti gua bukan boomers, lo enak aja lo. Jadi mereka lebih senang untuk mempunyai waktu-waktu luang gitu ya, dan mereka nggak peduli jam kerjanya sebenarnya gitu ya, artinya mereka harus kita berikan ruang terkait dengan work from everywhere. Tapi work from everywhere ini sesungguhnya kan juga menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi. Kenapa? Mereka akan lebih irit dalam hal overhead. Ya kan, kalau bicara soal listrik, bicara soal hal kebersihan gitu kan, kalau mereka hanya buka kantor secara fisik 3 hari dalam seminggu misalnya kan, 2 harinya itu ada apa namanya irit efisiensi lah gitu ya, gitu ya. nggak boros efisiensi betul. Nah makanya work from everywhere itu juga kita encourage. Ya, kembali lagi tentu perusahaan-perusahaan ini kalau di awal mungkin harus diberi insentif juga siapa-siapa yang mau melakukan work from everywhere itu. Nah tapi kan lucu kalau udah dikasih work from everywhere dan salah satu tujuannya adalah efisiensi, malah mau dibangunin coworking space, dikasih kopi gratis gitu. Jadi kan malah boros lagi gitu. Orang tujuannya untuk supaya setuju, tapi gini, nggak harus dibangun baru. Nggak setuju dibangun baru. Nggak setuju dibangun baru. Saya nggak takut untuk bicara soal itu, karena ini kontradiktif. Jadi teman-teman anak muda tidak setuju dengan co-working space. Nggak, pembangunan baru co-working space itu kontradiktif dengan kata-kata work from everywhere. Karena work from everywhere kan they can work from everywhere, literally everywhere. Everywhere itu adalah apa? Mereka bisa bekerja di taman, bisa bekerja di pantai, ya kan, sekarang ada PIK, ya kan, bisa bekerja di kafe-kafe yang sudah ada gitu. Kalau kita mau membangun, yang kita harus realistis, makanya Pramdamdul ini kan lebih realistis, nggak mau mengandai-ngandai. Katanya mau bangun rumah susun vertikal, kenapa? Karena apa? Landed house udah terbatas. Tapi mau bangun juga satu hal lagi yang juga akan memakan porsi tanah, kan nggak bisa gitu. Tapi juga. kelihatan ya diferensiasi antara masing-masing paslon. Pagi ini kelihatan. Pagi ini kelihatan ya. Mas Nur, ketika Anda hadir di debat pertama itu, lebih kelihatan yang sekarang ya kayaknya ya ini ya, diferensiasinya ya, ketimbang yang kemarin ya. Ini lebih impromptu kan. Kita coba dalami, kita lebih dalami nanti usai jeda pada berikut. Oke. Ya, Mas Gun, silakan Mas Gun membaca apa yang disampaikan paparan daripada masing-masing ini, yang saya kebetulan juga bertugas. Anda juga ada di lokasi, saya juga memandu juga. Saya ngeliat lebih hidup yang pagi ini kayaknya kalau bicara soal perdebatan menjagokan apa ya, komitmen konsep-konsep gitu loh. Anda lihat gimana? Iya, memang gini ya, perdebatan di panggung KPU itu kan punya batasan-batasan. Ya, ini impromptunya lebih terasa, jadi nilai diferensiasi antar pasangan jauh lebih kan Gen Z ini kan seleranya kan kayak gini kan. Dan ini kita bicara data ya, dari 8,2 juta pemilih itu memang Gen Z dan milenial ini tinggi banget ya, 51%. Jadi 18,5% itu Gen Z, 31,5% itu milenial, dan X itu juga besar ya, 31,5% juga. Jadi kalau kita bicara Gen Z dan Gen milenial itu udah lebih separuh dari 8,2 juta, berarti 51%-an. Sehingga kemudian tawaran ke Gen Z dan tawaran ke milenial itu perlu sangat spesifik, menarik, dan kolaboratif seperti teman-teman lakukan pagi ini. Karena apa? Kalau kita bedah ya dari sisi perilaku memilih, Gen Z ini kecenderungan rasionalnya itu rasional egosentris. Jadi tawaran yang paling konkret apa bagi kelompok kami, bagi komunitas kami. Sementara lapis pemilih psikologisnya lebih pada political interest ya, ketertarikan politik. Misalnya ketertarikan fisik, ketertarikan daya komunikasinya, ketertarikan membangun kolaborasinya. Ini yang akan men-treatment mereka untuk jadi pemilih. Sementara di lapis sosiologis itu CPM-nya atau civic voluntary modelnya itu lebih pada hobi, bukan pada SARA ya.
Jadi beda nih, kan CPM itu ada treatment, ada misalnya kedekatan etnik, ras, suku ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z itu tidak tertarik di situ, tertariknya lebih pada kelompok hobi. Makanya basis-basis komunitas ya, community relation dengan kelompok mereka itu menjadi sangat menentukan. Udah kelihatan nggak kalau dari basis komunitas itu mereka-mereka ini? Ya tadi kan dari 3 paparan teman-teman tim SES ya, itu jelas yang disasar itu kan pendekatan basis-basis komunitas dengan entah di prioritas pikiran mereka. Gen Z hasil-hasil riset itu kan menunjukkan yang paling prioritas itu lapangan pekerjaan. Kan itu bukan perumahan, lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena angka pengangguran terbuka kita tinggi. Kemudian betul sekali bahwa di pikiran mereka bukan rumah dalam arti tapak, tapi lebih pada vertikal. Itu juga menjadi sorotan ya. Kenapa? Karena Gen Z yang kecenderungan berbaur dengan komunitasnya itu belum memprioritaskan rumah dalam arti tapak. Tapi lebih pada bagaimana misalnya mereka membangun kerja-kerja kolaboratif, makanya co-working space itu juga menjadi bagian dari yang di ranking sebagai isu penting dan lebih pada produktivitas kinerja sehingga bisa kerja di mana saja gitu. Berarti sudah menyasar ya, tepat sasaran begitu, tepat pada permasalahan yang mungkin dialami oleh Gen Z ya. Ya Gen Z itu kan merasa bahwa dunia mereka sekarang ya, dunia yang butuh kreativitas, ruang inovasi, ruang keterhubungan, dan yang paling penting lagi adalah ada sesuatu yang bisa menarik. Kan ini juga sebagian besar milenial punya karakter yang sama, tapi soal tadi egosentrik, tawaran yang paling konkretnya apa? Kalau saya misalnya pelaku usaha mikro, milenial atau Gen Z menjadi pelaku di situ, tawaran paling konkret bagi kami apa gitu. Kan kalau itu kan mulai dari modalnya, lalu kreativitasnya. Tadi kan juga gitu. ada inkubator yang ditawarkan juga. Ya itu inkubator, kemudian juga misalnya bagaimana membangun empowering people di kelompok-kelompok Gen Z itu paling substantif. Kan kalau usia pemilih 17 sampai 24 tuh Gen Z itu ya. Itu dari sisi diferensiasinya 25 sampai 39 atau 40 itu milenial. Jadi di situ memang pertarungan paling besar sekarang di Jakarta. Tapi ada hal yang mungkin kerap kali tidak terpikirkan secara komprehensif, bahwa treatment komunikasi dengan mereka itu. Oke. Kita juga akan mengajak pemirsa dan juga para narasumber untuk mendengarkan suara hati dari Gen Z. Suara real. Suara real gitu ya. Sudah ada rekan kami Faris Naufal yang akan berbincang dengan mungkin salah satu atau Gen Z mungkin milenial kah? X kah? Selamat pagi Faris. Silakan informasinya. Selamat pagi Arif Fadil, Kamarati, dan juga pemirsa. Benar, memang debat perdana Pilkada Jakarta telah tersaji pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu, di mana dengan mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan juga transformasi Jakarta menjadi kota global. Dan sederet janji-janji pun telah dilontarkan dari para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta kepada publik, mulai dari pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mana menjanjikan nantinya ada sekolah politik khusus perempuan hingga anggaran 200 juta rupiah per RW, lalu pasangan Dharma Kun yang akan mengatasi masalah banjir dengan manajemen air hujan dan menjadikan Jakarta sebagai pusat kota perekonomian nasional, dan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan Rano Karno yang berjanji akan memangkas syarat PPSU dari SLTA menjadi minimal SD dan akan membuat Benyamin S Award, yaitu singkatan dari Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera Award. Nah, kita akan mengetahui apakah hasil dari debat perdana Pilkada Jakarta kemarin sampai ke masyarakat khususnya Gen Z. Telah berada di sebelah saya ini Gen Z nih sepertinya ya. Dengan Bang siapa nih? Evan. Bang Evan dengan Bang Raihan. Kelahiran berapa sih kalian berdua? Saya 2004 kebetulan. 2004. Kalau saya 2006. Oke, ini terkonfirmasi Gen Z ya. Nah, nonton debat Pilkada Jakarta gak kemarin? Oh, nonton seru sekali itu kemarin. Nonton seru. Gimana tanggapannya? Nah, tanggapan saya sih saling adu argumen kan, jadi saling melawan, saling adu ngomong. Seru sekali. Berarti sampai ke Gen Z nih pesan-pesannya? Pesan saya. Enggak, pesan-pesan dari hasil debat kemarin intisarinya sampai ke Anda? Sampai. Kalau kamu gimana? Menurut saya sih, saya sebagai Gen Z juga saya juga nggak terlalu banget untuk ngikutin debat pada yang udah-udah gitu. Menurut saya sih semua argumentasi, semua penyampaian yang dilanturkan oleh pada calon pemimpin itu
menurut saya tersampaikan sih ke saya gitu. Bang Rehan paling suka segmen yang mana? Paling seru sih debat, untuk yang debat sih. Saling adu argumen paling seru itu. Pas tanya jawab antar calon. Iya betul, itu pasti paling. Kenapa seru emang? sih. Karena gimana ya, kan setiap pasangan calon kan pasti saling melontarkan isi argumen masing-masing kayak tentang visi misinya mereka apa gimana gitu kan. Menurut saya itu yang paling seru gitu. Nah, Bang Evan, kira-kira idealnya pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk memimpin Kota Jakarta? Oke, untuk pemimpin yang idealnya untuk memimpin Kota Jakarta yang pasti yang bisa membawa Jakarta lebih maju untuk kedepannya. Dan untuk saat ini apalagi Jakarta kan terkenal kota macet. Apalagi kalau misalkan Jakarta bisa lebih nggak macet lagi, itu pesan saya sih kayak itu aja untuk pemimpin kedepannya gitu aja. Ya, kalau dari Saya juga setuju sih apa kata Mas Evan. Karena gimana ya, tiap visi misi dari tiap pasangan calon kan itu juga salah satu janji daripada mereka kan gitu. Apalagi kan sekarang juga banyak banget masalah yang ada di Jakarta. Semoga sih untuk kedepannya juga bagi para pemimpin, semoga untuk visi misinya semoga tersampaikan semuanya dengan rata. Itu aja sih. Amin, semoga Jakarta dipimpin oleh orang yang tepat. Udah pada 17 tahun berarti ya? Udah punya KTP? Udah. Jangan golput? Ya, Siap milih nanti? Siap dong. Udah ada pilihannya ya? Udah siap. Siapa? Oke, jangan dijawab. Ya, itu dia pemirsa. Ternyata tanggapan dari Gen Z ini mantap-mantap. Terima kasih ya, Mas Evan dan Mas Rehan waktunya. Ini Mas Evan tadi pengusaha ya. Kamu mahasiswa sedang belajar bahasa Jerman. Semoga sukses Gen Z. Ya, itu dia Arif Adil Kamarati. Nanti kita akan nantikan debat Pilkada Jakarta berikutnya pada tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faris Naval. Tadi sudah berbincang dengan dua Gen Z 2004 dan 2006. Pengen jadi pengusaha, wirausaha nah dua-duanya. itu dia, itu kan sedikit suara hati dari Gen Z ya. Nanti tanggapan dari masing-masing narasumber seperti apa, kita tahan dulu, kita akan kembali saat lagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Khalid. Tadi dua Gen Z ternyata keinginan menjadi pengusaha. Ya itu sekian banyak lah mungkin Gen Z yang ingin jadi pengusaha. Nah kalau dari sisi Bang Khalid sendiri tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun. Konkret gitu loh. Apa yang diinginkan oleh Gen Z, walaupun tadi kata Bang Ciko tidak sesuai dengan kebutuhannya, tapi mereka tetap butuh yang konkret, yang real, yang bisa direalisasikan. Tadi sebutkan ada 5 isu besar yang akan diusung oleh pasangan Ridho. Pertama tadi terkait lapangan kerja. Lapangan kerja ini sangat krusial karena anak-anak muda itu penganggurannya sangat tinggi sekali. Tadi 53% itu adalah anak-anak muda. Sehingga keterampilan mereka itu harus ditingkatkan. Match antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia pemerintahan itu harus digabungkan. Makanya kita keterampilan dalam bentuk sertifikasi kah atau kurikulum di pendidikan ya? Magang. Jadi anak-anak muda ini lulus sekolah kan. Dari hasil survei Susenas, 70% dari pengangguran anak muda itu adalah lulusan SMK justru. SMK dan SMA. Artinya, akar masalahnya adalah koneksi atau matching antara pendidikan SMK, SMA ini dengan dunia usaha dan dunia kerja itu terbatas. Maka solusinya adalah magang di Pemprov, di BUMD, dan sektor swasta. Itu menjadi solusi yang sangat penting. Terus yang kedua, masalah dunia usaha. Tadi saya agak berbeda pandangan dengan Bang Ciko dengan pasangan 3. Co-working space. Co-working space itu bukan hanya fasilitas untuk dia gratis bisa datang dan melakukan aktivitas kegiatan ekonomi, tapi yang terus digratisin kopi gitu ya. Itu pasti siapa yang nggak mau digratisin kopi kan? Tapi yang nanti paling jadinya bukan buat kerja, buat nongkrong lagi di situ ya. Yang paling penting adalah co-working space ini adalah bagian dari membangun ekosistem dunia usaha, ekosistem buat anak-anak muda membuat kreasi bisnisnya. Ini yang harus dipentingkan. Jadi anak muda itu satu butuh tadi nggak ngomong gitu, cuma co-working space doang. Harus dipancing 3. Harus dipancing 3. Jadi panjang-panjangin nih. Coba lihat visi-misinya bener nggak di situ? Kayak tambah-tambah ini tadi ya. Tambah-tambah. Tiba-tiba akal nih. Inspirasi dari pertanyaan itu. Jadi co-working space ini itu bagian dari ekosistemnya. Makanya kita memiliki namanya Jakarta Creative Hub. Itu yang dilakukan oleh Bang Ridwan Kamil waktu di Bandung, punya Bandung Creative Hub. Dan terbukti menghasilkan, menurunkan pengangguran dari angka 10,9% jadi 8%. Ada 2,6% diturunkan dengan konsep ekonomi kreatif. Jadi konsep co-working space sebagai salah satu elemen itu penting. Nah, yang kedua adalah mentor, yang ketiga adalah menyediakan akses
permodalan yang mudah. Makanya salah satu programnya adalah kredit tanpa bunga untuk yang usaha ultramikro. Sehingga ekosistem terbangun, mentornya ada, akses permodalannya ada, inkubasi bisnisnya ada. Karena anak muda itu kalau hanya sekedar work from everywhere, kalau nggak ada mentornya, kalau akses pembiayaannya tidak ada, kalau tidak ada ekosistemnya akan susah. Ekonomi akan tumbuh, bisnis akan tumbuh jika ekosistemnya bagus. Dan itu yang ditawarkan oleh. Jadi paparan dulu di awal, serangannya terakhir. Dan nanti yang masalah putus sekolah, pasangan Ridho memiliki program juga pendidikan gratis. Sama di sini. Kita sama nih. Ada di sini sih. Ya, buat yang putus sekolah karena banyak anak-anak muda kita yang juga putus sekolah. Tadi hanya menyasar Gen Z yang di Jakarta Selatan ngopi. Karena saya tadi singgung masalah Gen Z itu dia harus kan waktunya terbatas. Bahwa saya di kampung nelayan pun ada Gen Z. Ada juga Gen Z. Milenial juga ada di situ. Gen Z milenial di kampung nelayan ada. Seleranya sama nggak tuh? Seleranya sama nggak? Kan sama nggak? Jangan co-working space model-model ngopi-ngopi, jangan gitu dong. Tapi setuju kan dengan co-working space? Setuju aja, tapi jangan dibilang masalah itu hanya jadi ngopi-ngopi. treatmentnya harus berbeda-beda dong. Jangan diparsialkan. Jadi artinya Gen Z milenial itu setiap wilayah ada. Ya, kasihan nanti saya mau bilang sama Gen Z milenial yang nonton ini ya. Kasihan Anda kalau hanya yang dipikirkan itu Gen Z milenial itu Jakarta Selatan. Yang ngopi-ngopi. Ya udah sama Dharmakun berarti mau diapain ini nih? Ya ini kan ada kita bikin pendidikan. Tadi saya udah katakan ada pendidikan, mereka dididik. Kalau misalnya Gen Z milenial itu yang mungkin hanya tamat SD atau SMP disalurkan kepada pabrik-pabrik. Kalau kita dengarkan langsung tadi suara dari masyarakat, mereka ini pengen wirausaha, mereka pengen wirausaha cari tuh, cuan langsung iya, kata dia begitu. Wirausaha tuh nggak langsung jadi orang kaya, enggak dong. Wirausaha itu kan bisa ya misalnya jual apa yang kecil-kecil di rumah. Usaha mikro lah ya. Mikro. Jadi jangan orang berpikir usaha tuh langsung nanti besok di Mercy. Jangan gitu dong. Artinya Salah. pendidikan yang tadi Anda katakan itu pendidikan. Kalau di Ridho kan ada kredit tanpa bunga. Semacam kayak mentoring, pendampingan. Pendampingan. Kita bikin balik kerja, latihan kerja. Yang pasti bukan hanya menyasar Gen Z yang tamat-tamat SMA, kuliah. Karena apa? Ternyata di Jakarta nih pendidikan wajib 12 tahun itu belum dapat semua. Kasihan loh. Belum rata. Belum rata. 12 tahun itu belum rata. Jangan kita cerita misalnya ada program bilang satu keluarga satu sarjana. Yang 12 tahun aja belum dicapai. Ya kan? Jadi nggak usah muluk-muluk satu keluarga satu sarjana. Saya mau bilang tersinggung sebelah kanan nanti. Satu keluarga satu sarjana belum tentu semuanya kayak gitu. Kenapa? Belum menjangkau pendidikan wajib 12 tahun yang dicanangkan pemerintah belum dapat. Jadi ngapain kita Dharma akan mulai dulu dari situ. Dharma mulai dari situ. Kita nggak muluk-muluk. Lihat ini para penonton yang Gen Z ya sama milenial. Dharma tuh nggak banyak muluk-muluk. Programnya yang real, nyata, yang bisa dijangkau dengan anggaran APBD Jakarta 84 triliun. Ya kan? Nggak, jangan bilang nanti saya kasih kalian ngopi-ngopi. Emang mau ngopi aja kerja? Mau ngopi aja. Itu bahasa bapak saya itu. Bang Ciko, anggaran Jakarta besar ya kan? Tapi tadi dikatakan juga emang efektif tuh kalau misalnya Gen Z-nya dibiarkan bekerja dari mana saja, produktivitas nggak ada pengawasan, nggak ada itu karena tiba akal, co-working space jadi palu gada space. Apa lo mau gua ada gitu. Co-working ya co-working, balai pelatihan ya balai pelatihan, creative hub is another thing gitu. Kita nggak boleh menggabungkan karena tiba-tiba ada pertanyaan yang mendesak gitu, Lid. Jadi gini, jadi pada prinsipnya konsisten lah dengan visi misi gitu maksudnya. Kalau mau jujur, keberpihakan pada Gen Z itu ada di semua paslon. Ya, ini gue jujur aja nih. Gue sebagai yang paling tua di sini. Jangan bawa tua. Nanti kita sebut baby boomer tersinggung juga nanti. Jadi tapi mungkin realisasinya berbeda-beda gitu ya. Detailingnya berbeda-beda. Implementasinya beda. Gini, kalau kita bicara creative hub itu juga ada di visi misi kita. Kita bicara soal pelatihan kerja terkait angkatan muda ini juga ada di kita. Tapi kembali bahwa generasi Z itu punya lifestyle yang berbeda, mereka tumbuh di tempat-tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, permasalahan-permasalahan berbeda itu juga harus kita pikirkan gitu. Kalau bicara soal mental health, mental illness dan lain-lain, nggak semua Gen Z juga terdampak. Tapi ya dengan yang terdampak tentunya kita
sediakan konseling. Tapi kembali lagi, saya setuju dengan Mas Gun-Gun bahwa pelatihan kerja dan untuk lapangan kerja itu memang menjadi prioritas bagi mereka hari-hari ini. Nah, ini yang kita harus siapkan, makanya di Mas Pram dan Bang Dul, kita di setiap kecamatan itu akan gelar job fair tiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan korporasi-korporasi, Bisa menyerap itu? BUMD, harus bisa. Jadi juga kita pilih dan kita betul-betul job fair ini jangan seperti job fair yang ada sekarang. Jujur aja, job fair yang ada sekarang seakan-akan, wah ada job fair, dapat kerja. Padahal tapi tidak menyerap tenaga kriteria kerja. untuk mendapat pekerjaan itu sangat sulit, ya kan, dipenuhi oleh teman-teman Gen Z. Nah, tapi pada prinsipnya ini harus betul-betul dilakukan secara serius dengan political will yang benar-benar serius. Jadi jangan juga cuma lip service, karena semua program ini sebenarnya bagus. Kalau dari zilenial kena program-program yang PHK gimana? sebelumnya, Bang Ciko, kalau zilenial kena PHK apa solusinya? Solusinya kena PHK itu tentu satu, kita Datang ke job fair tadi gitu. Karena Ridho punya solusi konkret. Ya kan, dapat bantuan bantuan 3 3 bulan. bulan. Solusinya gue udah tahu, 3 bulan dikasih duit. Ya kan, Itu. Tapi masalahnya gini, 85T ini dianggap besar oleh teman-teman yang padahal 85T itu nggak nothing untuk Jakarta, nggak cukup. Ya, jadi kita nggak boleh gratis-gratis. Lo mau MRT gratis juga kan sama. Tapi semuanya ada di mana-mana tahu, ada di mana-mana. Itu bergerak soal welfare state ada di mana-mana. Di Finland, negara maju itu luar biasa. Jadi kalau tahu ya, di negara-negara maju. Baik, tapi waktu Anda habis. bicara negara maju, PDD-nya berlipat-lipat dari Jakarta ingin jadi kota global. berlipat-lipat dari kita. Jakarta ingin jadi kota global Kota global salah satunya adalah apa? Bagaimana kita butuh memberikan employment benefit anak-anak muda yang di ini PHK. semuanya mau gratis. Itu dapat 85T defisit, Bos. Jadi 120T barusan gue itu. Masalah kita tidak memiliki konsep untuk mengatasi PHK. Orang bisa punya konsep mengatasi kalau generasi zilenial Kayaknya kurang waktunya ya. Mas Gun, enak yang di tengah Mas Gun. Kalau pusing dengerin yang kiri kanan, lihat ke tengah. Terakhir dari Anda Mas Gun. Iya. Seru ya Mas Gun? Ya pasti seru lah. Ini kan momennya. Berarti harus Narasi tadi sebenarnya kalau di beberapa hal. Saya sudah dapat kok narasinya konkret kok mereka. Konkret. Bertiga nih konkret. Dan sebenarnya dari paparan-paparan tadi banyak hal menarik. Kayak misalnya diferensiasi antara urban yang kemudian menengah ke atas, sama menengah ke bawah. Itu tadi kayak misalnya tawaran Mas Pram yang tadi disampaikan oleh Bung Ciko, ya soal balai kerja, job fair di kecamatan itu kan akan menjadi menarik. Sama ketika misalnya masyarakat urban difasilitasi ya co-working space dengan model Jakarta Hub juga. memperkuat yang disebut dengan ekosistem ekonomi kreatif. Itu juga bagus. Dan Darmakun misalnya bicara soal link and match ya, link and match antara pendidikan dengan industri kan disampaikan juga. Dan ini sebenarnya tawaran-tawaran yang paling penting satu, nanti bagaimana komitmen politik anggarannya, ya kan, desain kira-kira untuk menguatkan itu. Kan Kalau semua gratis cukup nggak jalannya gitu ya? Ciko Hakim mikirnya cepat banget mikirnya. Karena kalau Udah ngitung-ngitung Bang Ciko. Karena kan tidak semua yang ditawarkan menjadi punya aspek rasionalitas di lapangan kalau nggak jelas juga kira-kira perkiraan hitungan-hitungannya itu kayak apa. Itu juga harus Mereka butuh jaminan kepastian juga ya gitu. Iya, kemudian yang kedua soal bagaimana memastikan rinciannya, ya kan? Karena kan kayak misalnya nih link and match antara industri dengan dunia pendidikan. Kan kemarin kan baru terkesan common sense. Nah, itu kan detailnya perlu. Nah, makanya teman-teman yang menjadi tim campaign ya itu menjadi sangat menentukan. Oke. Ya kita nantikan ya. Kayaknya ini baru debat Nanti kita bikin lagi kalau yang juru bicara yang 3 Gak usah begitu. Ini kalau pagi ini Ridwan Kamil, Pramono Anung, Dharma Pongrekun menonton, bikin kayak gini Bapak-bapak. Bikin kayak gini. di debat ya, dipindahkan ke debat begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bang Khalid. Makasih Bapak-bapak. Mas Gun, sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi.